Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Senang rasanya hari ini kita boleh sama-sama mendengarkan kembali firman Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan yang saya beri judul adalah melebihi kemampuanmu. Melebihi kemampuanmu. Dalam kehidupan ada masalah-masalah yang terkadang itu melampaui dari apa yang dapat kita atasi. Bahkan kita mungkin dapat tugas tanggung jawab sesuatu yang besar, yang sebelumnya kita nggak punya pengalaman, nggak bisa, nggak pernah tahu bagaimana menghandle situasi tersebut. Tapi tiba-tiba ini datang dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana saat hal tersebut datang, terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita harus kerjakan? Mungkin dalam kehidupan pabrik, perusahaan, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Ada hal-hal yang kita nggak punya pengalaman sebelumnya. Tiba-tiba masalah, tanggung jawab diberikan, masalah datang. Dan rasanya kita bingung. Rasanya kita nggak tahu ini kita harus gimana ya. Wah, rasanya kita panik dan banyak hal yang kita bingung untuk bagaimana menyelesaikannya, kita pusing, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu kisah di mana satu kali ada satu tugas yang sangat sulit yang diberikan oleh Abraham kepada tangan kanannya, yaitu Eliezer. Dan tugas ini adalah tugas mencarikan jodoh bagi Ishak, anak sematawayang tuannya yang sah. Ya, anaknya Abraham ada beberapa. Tapi ini anak yang sah, saudara ya. Anak perjanjian yang gak bisa main-main. Ini adalah anak yang sudah ditentukan, ada satu garis keturunan buat Ishak untuk jadi satu bangsa yang besar. Nah, saudara, coba kita lihat kisahnya di Kejadian pasal 24, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kejadian pasal 24 ayat pertama sampai ayat ke-13 saya bacakan ceritanya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi. Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau, perhatikan ayat 4, harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Nah, saudara, kita tahu kisahnya, singkat cerita, di sana hambanya ini ketemu dengan seorang perempuan, dan hambanya ini minta tanda. Eliezer minta tanda. Dia minta tandanya gini, Tuhan, kalau nanti ada seorang perempuan yang ngambilin minum buat unta-untaku, nah itu cirinya gitu ya. Itu nanti yang akan jadi calon gitu ya. Akan jadi istri buat Ishak, anak tuanku. Nah, saudara lihat, ada beberapa poin penting di sini yang kita akan belajar. Bagaimana seorang bernama Eliezer tiba-tiba ngalamin yang namanya tugas yang sangat sulit. Ini tugas perihal cari jodoh, saudara. Kenapa sulit? Karena ada banyak kriterianya. Kriterianya itu harus dari negeri asalnya. Dan kalau orang datang dari negeri asing, tiba-tiba ngambil anak perempuan gak kenal, memangnya orang tuanya mau kasih, saudara? Belum tentu. Ini tugas yang gak mudah. Beyond. Melampaui dari apa yang dapat dikerjakan. Gak kepikir nanti kira-kira apa yang akan terjadi. Saya kalau jadi Eliezer, pasti saya pusing setengah mati, saudara.
Gimana kalau nanti udah datang ternyata nggak cocok? Gimana nanti kalau udah dilamar, dipinang, orangnya nggak mau, keluarganya nggak ngasih. Waduh, pusing saudara. Sedangkan ini tugas yang penting sekali. Sebab dari istri yang ini nih, yang bakal nanti jadi calon istrinya ini, akan lahir keturunan yang sudah digariskan oleh Allah. Wah, ini nggak main-main. Ini bukan sembarangan cari asal cantik, enggak. Ini ada kriteria yang sangat penting yang sudah diberikan oleh tuannya Abraham. Jujur pasti dia bingung, karena ini bukan sesuatu yang dia fasih, kecuali memang kerjaan dia mak comblang. Mungkin itu gampang buat dia. Ini kerjaan yang gak pernah dia kerjakan, saudara. Ini sesuatu yang dia gak punya pengalaman di dalamnya. Tetapi dia tiba-tiba harus melakukan ini. Dan ini sangat penting. Apalagi ini buat keturunan dari tuannya sendiri. Nah, saudara, kita juga belajar. Mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita seperti Eliezer. Yang ada di dalam satu situasi di mana kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Kita nggak tahu kita harus ngapain. Sesuatu yang di luar dari pengalaman, di luar kemampuan. Melampaui apa yang dapat kita kerjakan. Tapi kita harus kerjakan. Nah, gimana? Gimana supaya kita bisa menyelesaikan, mengerjakan tanggung jawab pekerjaan, tugas yang melampaui kemampuan kita. Saudara, saya menemukan ada beberapa poin. Kita kupas sama-sama. Yang pertama, poin yang pertama adalah selaras dengan keinginan Tuhan. Ini paling penting. Kita harus jelas dulu bahwa kita mau selaras dengan keinginannya Tuhan. Di ayat yang keempat, di sana dikatakan, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Saudara, padahal saat itu Abraham ada di negeri yang Tuhan sudah tunjuk loh. Abraham ada di Hebron. Saudara, kita tahu sekarang Hebron itu pada akhirnya menjadi tempat diangkatnya para raja. Termasuk Daud itu diurapi di Hebron. Dan kalau kita pernah punya kesempatan untuk berziarah ke Israel, kita ke Hebron, kita akan temukan di Hebron itu adalah makam dari para leluhur nenek moyang orang Israel. Ada makam Abraham, ada makam Ishak di sana. Ini tempat yang sangat penting, saudara ya. Dan sebetulnya itu adalah tempat yang sudah ditunjuk Tuhan kepada Abraham. Sudah menjadi tempat yang Tuhan janjikan. Dan pasti orang-orang di sana juga gak kalah cantik, saudara. Tapi kenapa harus repot-repot ambil perempuan yang jauh di tempat asal Abraham, Aram, Mesopotamia. Saudara, ini bukan jarak yang dekat. Ini jarak yang kalau ditempuh, kalau kita hitung kurang lebih. Ini sekitar sekali jalan itu 2 minggu. Itu pun dengan naik unta. Dan saudara, ini kalau mau minang pada zaman itu, ini nggak bisa sembarangan cuman bawa diri. Bawa diri sendiri, naik onta sampai sana, nggak bisa. Dia harus siapin perbekalan. Dia harus siapin pasukan. Karena dia pasti bawa harta benda. Mau minang itu pasti ada maharnya. Dia harus berikan pemberian-pemberian. Menunjukkan siapa tuannya. Dan yang ketiga, ada kemungkinan perampok datang di jalan. Wah, ini tugasnya nggak mudah, saudara. Di dalam perjalanannya, wah banyak sekali tantangan yang dia harus hadapi. Kenapa sih harus repot-repot? Padahal kan di sana juga perempuan cantik-cantik. Kenapa? Karena Abraham ingin menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan sudah berfirman bahwa mereka nggak boleh kawin campur. Tuhan sudah menetapkan, ada satu keinginan Tuhan, ada satu kehendak Tuhan yang jelas Tuhan sudah berikan kepada Abraham dan untuk keturunan, untuk orang Israel. Mereka tidak boleh kawin campur. Jadi ini adalah harga yang harus dibayar, saudara. Untuk kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan, ada harga yang kita harus mau bayar. Dan mungkin harganya nggak murah. Harganya penuh dengan perjuangan. Mungkin waktu kita harus mengerjakan sesuatu yang kita nggak mampu ini, yang melampaui. Kita harus stretch, kita punya kapasitas, kita harus buka, saudara. Dan nggak enak, nggak nyaman, sakit. Kita harus paksa, nggak nyaman, kita harus keluar dari zona nyaman kita stretch. Menyelaraskan dengan keinginan Tuhan ini nggak mudah, saudara. Satu hari, saudara, dalam keadaan yang saya sedang bergumul untuk pilihan dalam kehidupan saya. Dan saya rasanya kayak udah ada Tuhan, udah deh kayaknya
ini udah terlalu berat untuk saya jalani. Tiba-tiba dalam perjalanan saya ke kantor, Tuhan bilang gini, Van, ikut kehendak roh itu gak pernah mudah. Dan kehendak roh itu selalu bertentangan dengan kehendak daging. Itu seperti pukulan yang menghantam hati saya. Seperti suara Tuhan sedang berkata, tahu gak, ikut aku tuh bayar harga pikul salib. Dan kalau mau ikut jalanku itu gak mudah. Itu ada harga yang kita harus bayar. Saudara, mari bangkitkan kembali mentalitas kita. Bangkit dan jadi pemenang. Bangkit adalah sebuah mentalitas. Kita yang ambil keputusan, niat. Saya mau bangkit. Saya mau selaras dengan kehendak Tuhan. Saya mau ikut apa kata Tuhan. Bayar harga. Kita harus siap. Gak mudah, gak murah. Jalan Tuhan tidak mudah. Kalau jalan Tuhan mudah, kita gak perlu firman Tuhan. Kalau jalan Tuhan mudah dan murah, kita gak perlu yang namanya pay attention terhadap firman Tuhan. Tuhan gak perlu ngomong, Tuhan gak perlu kasih firman-Nya, gak perlu karena mudah. Tetapi ikut Tuhan, itu penuh tantangan, penuh perjuangan. Saudara, kalau memang kita harus usaha lebih lagi, usaha. Kalau, saudara gini, jangan sampai kita cuma jadi orang yang rajin berdoa tapi tidak mau berusaha. Ini celaka, saudara. Karena kita akan kalah dengan orang-orang yang rajin berusaha sekalipun mereka nggak berdoa. Kita adalah orang-orang yang sudah berdoa, punya Tuhan, artinya kita harus juga berusaha lebih baik dari orang kebanyakan. Karena kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa mengerjakan, melampaui apa yang dapat kita kerjakan. Poin yang kedua, saudara, kita temukan adalah, poin yang kedua adalah tidak kompromi. Tidak kompromi. Ayat yang kelima. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas. Awas itu satu peringatan keras. Jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Artinya ini, waduh ini bahaya sekali. Jangan sampai. Kenapa? Karena dia gak mau kompromi. Ya pikirnya namanya Eliezer kan. Siapa tahu kalau dibawa calonnya ganteng, gagah, tinggi, bewosan. Waduh idaman mertua gitu kan. Langsung setuju. Siapa tahu saudara. Tapi Abraham bilang tidak. Saya tidak mau kompromi. Jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Bukan perihal Ishaknya dibawa. Tetapi jelas Tuhan sudah mengutus Ishak dan seluruh keluarganya. Abraham dan seluruh keluarganya keluar dari Aram Mesopotamia. Ke negeri yang Tuhan sudah janjikan. Itu sudah mutlak adalah datang dari Tuhan. Ishak. Abraham tidak mau Ishak kompromi. Abraham tidak mau Eliezer hambanya kompromi. Saudara dalam kehidupan, dalam tekanan. Mungkin kita banyak kali kita bisa berpikir untuk udahlah kompromi aja lah. Ya toh orang juga akan ngerti. Toh orang juga akan paham. No. Saudara bedakan antara kompromi dengan fleksibel. Fleksibel adalah cara pandang kita melihat untuk tetap cara Tuhan tetap terjadi. Jalan Tuhan tetap kita ambil. Tetapi hubungan dengan sesama tetap baik. Itu ada namanya fleksibilitas. Kita tetap tidak melanggar aturan tetapi kita juga tetap bisa jaga hubungan. Itulah area bermain dalam sisi fleksibilitas. Tetapi kalau kompromi ini artinya adalah kita curi-curi sesuatu yang jelas itu melanggar perintah Tuhan. Kita curi-curi itu supaya apa? Supaya aman buat kita. Supaya tujuan kita tercapai. Tetapi kita sedang melanggar perintah Tuhan. Kita sedang melanggar batas dari apa yang Tuhan katakan tidak boleh. Nah saudara, jangan kita berkompromi. Hari-hari ini mungkin akan banyak kompromi-kompromi yang ditawarkan dalam kehidupan Anda. Keadaan yang semakin sulit mungkin mendorong kita untuk mulai kompromi dengan keadaan. Ya sudahlah. Ya sudahlah, hati-hati saudara. Ikut Tuhan kita gak bisa kompromi. Sekalipun banyak kemungkinan yang terjadi dalam perjalanan. Sekalipun harapan bertolak belakang dengan kenyataan. Jangan kompromi. Dalam bisnis, dalam kehidupan rumah tangga, dalam menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Ada kemungkinan ketidakmulusan itu terjadi. Tantangan, rintangan dalam ikut rencana Tuhan, banyak hambatan, sangat mungkin terjadi. Tetapi jangan kompromi. Sekalipun waktu kita jalanin,
kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Jangan kompromi. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, poin yang ketiga yang kita bisa belajar dari kisah ini adalah berharap hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7 bagian B dikatakan, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Dialah juga akan mengutus malaikatnya. Jadi dia berharap hanya kepada Tuhan. Ada satu keyakinan dari Abraham untuk hambanya. Kalau sampai nggak berhasil gimana Pak? Itu kan yang dikatakan oleh hambanya si Eliezer. Tapi Abraham bilang gini, kalau sampai itu terjadi pun tenang. Tuhan akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ini adalah kalimat iman, saudara. Iman yang ditujukan hanya kepada Tuhan. Dan sebab dia tahu ini semua untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, dalam ketidakpastian, kita perlu meneguhkan hati kita untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dunia bisa menawarkan kita harapan-harapan yang lain. Firman bilang gini, oh saya mau ikut ketangkasan kuda. Saya mau mengandalkan ketangkasan kuda. Saya mau berlari kencang. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya, hancur. Saat kita mulai mengandalkan manusia, kita mulai akan yang namanya mengalami kehancuran. Mungkin belum kelihatan, mungkin awalnya tampaknya baik, mungkin awalnya tampak mulus. Oh tuh lihat tuh, saya mengandalkan dia, lihat koneksi saya, jabatan dia tinggi. Semuanya seolah-olah dibuka, ternyata gagal. Saudara, sebuah kesaksian dari salah seorang mentor rohani saya. Beberapa waktu lalu kita ngobrol panjang dan saya sangat diberkati. Dia cerita dalam dunia bisnis yang dia geluti, saudara. Dia hamba Tuhan, tapi dia juga seorang pebisnis yang sukses. Dia waktu itu mengandalkan kekuatan. Karena dia harus bekerja, dia jadi supplier di dalam sebuah perusahaan BUMN. Dia mengandalkan kekuatan koneksi dia. Dia mengandalkan kekuatan koneksi dia di pemerintahan. Dan jelas memang BUMN ini ada di bawah kekuasaan tangan pemerintah itu gitu. Di bawah ke penguasaan kementerian itu. Nah, saudara, tapi apa yang terjadi? Justru semakin dia paksakan berharap kepada bukan Tuhan. Tangan manusia, kegagahan, ketangkasan kuda, apa yang terjadi? Jalannya ditutup. Sampai satu hari ada firman diberikan kepadanya. Dia berkata, kamu mau lari kencang, kamu mau berharap kepada ketangkasan kuda. Tetapi kamu justru mengalami kegagalan. Di situ dia bertobat, saudara. Dan dia mulai lagi dari bawah. Dia mulai ikut lagi seperti orang lain umumnya. Kasih tender ya dia kasih tender, dia ikut dari bawah. Dia tidak kompromi, dia tidak pakai cara-cara dunia. Dia nggak pakai cara-cara koneksi sekalipun dia punya koneksi itu. Dia mulai dari bawah. Dan Tuhan mulai buka jalan. Satu demi satu dengan cara yang ajaib Tuhan mulai bukakan. Dan sampai hari ini Tuhan izinkan. Dia menjadi orang yang sangat diberkati. Kenapa? Karena dia mengandalkan harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara, mungkin hari ini kita punya koneksi luar biasa. Dengar, jangan pakai koneksi-koneksi itu. Pakai koneksi yang satu ini, sorga. Berharap hanya kepada Tuhan. Dalam segala aspek. Jangan andalkan kekuatan manusia. Dan yang keempat, saudara. Kita bisa belajar dari kisah ini yang keempat. Tidak memaksakan kehendak pribadi. Tidak memaksakan kehendak pribadi waktu ikut Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Saudara, kita harus memberikan Tuhan satu ruang gerak yang cukup. Kita tidak boleh memaksakan kehendak pribadi kita. Let God take control above of all. Izinkan pada akhirnya Tuhan yang kontrol sesuatu yang memang kita nggak bisa kuasai ini, ya udah. Izinkan Tuhan, kita kerjakan bagian kita sebaik mungkin. Sisanya Tuhan yang akan selesaikan, Tuhan yang akan kerjakan. Dan kita pun berjalan, kita minta kekuatan Tuhan. Kita nggak mampu, saudara. Kita nggak bisa apa-apa. Sepintar apapun otak ini, kita nggak bisa. Kita perlu hikmat sorga, saudara. Hari-hari ini, kalau kita mau bertahan dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam apapun,
kita perlu hikmat sorga. Jangan paksakan kehendak pribadi kita. Sediakan selalu ruang untuk Tuhan bebas bergerak seturut kemauannya dalam kehidupan Anda dan saya. Biarkan dia bekerja dengan maunya dia. Kalau memang Tuhan mau caranya begini, biarkan. Izinkan cara itu yang menjadi cara terbaik dalam kehidupan kita. Jangan paksa kehendak pribadi kita. Kalau kita sudah jalankan sebaik mungkin, kita mau tetap ikut rencana Tuhan, kita harus berani dengan besar hati terima. Kalau ternyata yang kita jalankan tidak seperti apa yang kita harapkan. Loh, kok gitu sih Pak? Iya. Karena pada akhirnya, hasil akhirnya itu gimana Tuhan, bukan gimana kita. Hasil akhirnya di tangan Tuhan. Manusia boleh memilih, tetapi Tuhan yang menetapkan langkahnya. Pada akhirnya Tuhan yang take control dalam semuanya. Saudara, kata berhasil sendiri kan banyak kemungkinannya. Berhasil menurut pandangan kita, mungkin itu adalah kesuksesan, keberhasilan, kemewahan, pujian. Mungkin itu yang disebut dengan keberhasilan. Tapi mungkin di pihak Tuhan, keberhasilan di sudut pandang Tuhan beda. Sudut pandang Tuhan mungkin kata berhasil itu adalah saat kita menjalani setiap tahapan sesuai dengan maunya Tuhan. Seturut dengan maunya Tuhan. Mungkin itu yang disebut berhasil di hadapan Tuhan. Tapi Pak, hasilnya nggak jadi kaya, hasilnya nggak jadi dapat pujian. Oh, izinkan hasilnya itu gimana Tuhan. Yang baik di mata Tuhan belum tentu baik di mata kita. Cara pandang kita melihat keberhasilan seringkali berbeda dengan cara Tuhan melihat keberhasilan. Mungkin dalam perjalanan itu, sekalipun hasilnya kita tidak dapat pujian, kita tidak dapat penghormatan, kita tidak dapat promosi. Tetapi dalam proses itu, hati diubah. Ada ketaatan yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Dan buat Tuhan mungkin itu jauh lebih berharga dari hasil yang cuma bisa dibanggakan oleh manusia. Mari lihat dengan sudut pandang yang berbeda. Tidak memaksakan kehendak pribadi kita. Kita sudah lakukan semua yang terbaik. Pada akhirnya, izinkan ruangan itu menjadi ruang gerak Tuhan secara penuh dalam hidup kita. Dan yang kelima adalah bergantung hanya kepada Tuhan. Bergantung hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah ia di ayat ke-12, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Saudara, dalam setiap ketidakpastian, kita harus belajar membekali diri kita dengan sikap apa? Bergantung hanya kepada Tuhan. Bergantung hanya kepada Tuhan. Jangan kita menggantungkan kepada hal-hal yang lain yang bukan Tuhan. Pastikan bahwa kita hanya bergantung kepada Tuhan. Artinya kalau sampai gantungan itu lepas, udah nyawa kita putus. Dalam artian, dalam tekanan terakhir sekalipun, dalam dasar yang paling dasar dalam masalah kita, tetap kita berharapnya hanya pada Tuhan. Saya pernah mengalami satu situasi di mana betul-betul sudah tidak ada lagi harapan. Waktu saya saksikan tentang kesaksian waktu saya disembuhkan. Ada seseorang dari pengerja, dia tanya sama saya. Kok bisa sih tetap berharap sama Tuhan? Sekalipun keadaannya udah gak mungkin untuk berharap. Kenapa sih masih mau tetap berharap sama Tuhan? Jawabannya ini, saudara. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Waktu kita berharap sama manusia, terus kita kecewa, kita bisa berharap sama Tuhan ya. Waktu kita berharap sama manusia, jalan tertutup. Kita bisa mengarahkan, berharap sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah berharap sama Tuhan, dan kita masih kena masalah, apakah kita mau tinggalkan Tuhan? Bodoh sekali rasanya. Kalau kita sudah berharap sama Tuhan, terus kita tinggalkan Tuhan. Karena kita nabrak masalah. Saudara, kalau memang kita sudah
ikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar hanya pada Tuhan. Dan masalah itu tetap ada di sana. Karena masalah itu beyond, melampaui dari apa yang dapat kita handle. Situasi yang kita tidak dapat handle. Terus kita mau kemana? Mau lari kemana? Gak bisa, saudara. Balik lagi, kalau kita sudah berharap sama Tuhan, biarlah hanya Tuhan saja yang menjadi sumber pengharapan kita. Berharap hanya kepada Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan. Ibarat gini, Tuhan, kalau Tuhan mau abisin sekalian gak apa-apa. Tuhan, kalau Tuhan mau ambil semua gak apa-apa. Yang penting, aku tetap ada sama Tuhan. Ini adalah satu mentalitas yang kita harus bangun waktu ikut Tuhan. Waktu kamu mungkin udah divonis, wah kamu udah sakit parah, kamu pasti mati. Ya gak apa-apa Tuhan. Toh kalau mati pun saya melek di sorga, karena saya punya Tuhan. Satu mentalitas yang pada akhirnya iblis sudah tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi kita. Karena ternyata kita sudah betul-betul menggantungkan seluruhnya hanya kepada Tuhan. Sehingga iblis pun mungkin bahasa Italinya saudara, bohwat sama kita. Wah udahlah, bohwat nih, udah gak tahu harus diapain lagi. Biarlah kita punya satu mentalitas betul-betul hanya bergantung kepada Tuhan. Saudara, saya tahu hari-hari ini mungkin tidak mudah buat kita. Tetapi saya lebih yakin dan percaya bahwa when your problem beyond your capacity, remember that we have God that beyond your problem. Saya ulang saudara. When your problem beyond your capacity, remember that you have God that beyond your problem. Saat masalahmu melampaui kapasitasmu, ingatlah bahwa kita punya Allah yang melampaui masalah-masalah kita. Sehingga bukan lagi kita, tetapi Allah yang berjalan, menuntun, memimpin di depan kita. Saudara, saya rindu berdoa buat saudara. Mungkin saudara lagi ngalami putus asa, terpuruk, kau lelah. Saya tahu hari-hari ini mungkin gak mudah. Mungkin kau ngalami lagi masa-masa di mana apa yang dulu engkau pernah terima sebagai jawaban doa, tiba-tiba seperti yang jawaban itu hilang, diambil daripadamu. Mungkin kau yang sudah ngalami kesembuhan, tiba-tiba seperti kesembuhan itu diambil daripadamu dan kau ngalami sakit lagi. Mungkin kau yang sudah ngalami pemulihan di bidang ekonomi, tiba-tiba sepertinya itu diambil daripadamu dan engkau ngalami lagi masalah ekonomi. Engkau yang dulunya mungkin sudah dijawab dalam masalah rumah tangga, tiba-tiba sepertinya diambil lagi jawaban itu dan engkau bermasalah lagi dengan keluargamu. Saudara, sekalipun engkau lagi ngalami masa-masa sulit seperti itu, saya rindu berdoa buat saudara. Sebab saya percaya saat kita menghadapi masalah yang melampaui kapasitas kita, kita masih punya Tuhan yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan. Sebab Tuhan kita jauh melampaui masalah-masalah kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan kunci setiap firman-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga firman-Mu ini tidak bisa dicuri oleh si jahat. Tuhan, hamba-Mu khusus berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan. Mereka mungkin sedang dalam tekanan, mereka sedang dalam himpitan, mereka sedang putus asa dan tidak lagi punya jalan keluar. Tuhan, di hadapan-Mu kami berdiri, kami merendahkan hati kami merendahkan diri kami. Tuhan, tolong hidup kami, tolong setiap kami. Sebab Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Tuhan, tolong bantu setiap kami. Bantu mereka yang sakit di ranjang mereka, Tuhan. Sembuhkan dan sembuhkan sampai mereka sempurna, sembuh tanpa ada sakit lagi. Tuhan, mereka yang mungkin mengalami masalah ekonomi, Tuhan pulihkan dengan cara yang ajaib. Kami tidak lagi bisa berbuat apa-apa, kami sudah berusaha yang terbaik Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan menyertai langkah hidup umat-Mu. Tuhan yang menyertai langkah hidup kami. Sehingga Tuhan akan buka jalan-jalan yang mustahil. Bahkan Tuhan dapat membuat danau-danau, sumber-sumber mata air di tengah padang gurun yang begitu kering dalam hidup kami. Tuhan, buat mereka yang sedang putus asa, masalah rumah tangga, Tuhan, Engkau berikan jalan keluar dengan cara yang ajaib. Curahkan kasih-Mu mengikat setiap keluarga lepas keluarga. Suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu, Tuhan pulihkan. Sehingga ada hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anaknya berbalik kepada orang tuanya. Tuhan, tolong setiap umat-Mu. Apapun masalah, beban, persoalan. Dan khususnya buat mereka Tuhan, yang rindu punya keturunan. Tuhan, saat ini, buka setiap rahim yang mandul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sama seperti berkat yang kau berikan kepada aku, Tuhan, kau berikan kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus terbukalah setiap rahim yang mandul. Di dalam nama Yesus engkau menjadi orang-orang, kau menjadi wanita-wanita yang dikatakan subur. Kau akan melahirkan keturunan dan benih ilahi ada di dalam kandunganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kau yang jawab setiap pergumulan umat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tetapi kami percaya Tuhan kami melampaui segala masalah-masalah yang bahkan melebihi kapasitas kami. Sebab Tuhan kami melebihi masalah kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati seluruh aktivitas mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Dan kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami mengangkat kedua tangan kami, membuka hati kami. Saudara, aminkan perkataan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persoalan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda dan saya mulai dari hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.